Selamat bergabung teman-teman semuanya di perkuliahan pengantar teknologi informasi pada submateri tentang mesin pencarian. Di sini saya hanya memberikan sedikit pengantar gitu materi gitu ya, dan sedikit informasi penting dalam mesin pencarian. Dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang mengidentifikasi fitur utama dari mesin pencari yang populer gitu ya. Nanti saya tunjukkan beberapa mesin pencari itu apa aja. Kemudian mengaplikasikan teknik pencarian dasar menggunakan kata kunci, frase, dan operator. Sehingga apa yang kita cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian mengevaluasi hasil pencarian dan memilih informasi yang relevan. Karena nanti hasilnya, karena mesin pencarian hasilnya sangat banyak, nah mana yang paling penting, mana yang sesuai. Gitu. Kemudian mesin pencari itu apa sih? Mesin pencari adalah dirancang untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Misalnya adalah dalam server yang biasanya umumnya adalah yang www gitu ya. Kemudian nanti dia akan kumpulkan semuanya, server semuanya, nanti dimasukkan indeks. Oke, gimana sih? Apa sih aja yang di search engine itu atau mesin pencari itu banyak sekali ya. Itu ada Google yang paling umum, yang paling banyak teman-teman pakai gitu ya. Kemudian ada Yahoo, kemudian Open Directory, kemudian MSN, Live, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Selanjutnya adalah prinsipnya. Ini ada beberapa kata-kata yang nanti teman-teman harus dimengerti dulu gitu ya. Ada namanya Spider, Spider gitu ya, yang merupakan adalah program yang mendownload halaman-halaman yang mereka temukan. Di search engine semuanya ada ini ya. Kemudian adalah mirip dengan browser gitu. Kemudian adalah crawler. Ini merupakan adalah program yang dimiliki search engine untuk melacak dan menemukan linknya itu ada di mana. Kemudian dikumpulkan sama dia. Setelah dikumpulkan ada namanya indexer. Indexer adalah mengindeks atau mengurutkan. Kemudian ada namanya database ya. Database ini adalah sebagai tempat standar menyimpan data-data ya. Kemudian ada result engine, yaitu adalah mesin yang melakukan penggolongan dan menentukan peringkat dari hasil pencarian. Mana yang top itu ya, taruh di atas ini, yang paling dapat peringkat tertinggi. Seperti itu. Nah, seperti apa sih gambarannya? Ini gambarannya seperti ini. Ada banyak website yang ada, ya, ada banyak website yang ada. Kemudian dikumpulkan sama Spider gitu ya, sesuai dengan kemudian diindexing. Nah, user kemudian ditampilkan oleh di usernya. Itu adalah cara di mesin pencarian. Ini keterangannya, di mana mesin pencari web bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman di web. Kemudian diambil langsung dari www tadi. Kemudian isi setiap halaman lalu dianalisa untuk diindexing. Mana yang sesuai dan relevan dengan yang di key-nya tadi sesuai dengan pencarian. Kemudian data tentang halaman web disimpan dalam sebuah database sehingga atau untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Oke, selanjutnya ini yang penting ya, hal-hal penting untuk dalam hal mesin pencarian. Pertama adalah perhatikan susunan kata. Kenapa penting Pak? Ya, susunan kata itu penting juga. Salah satu contoh ini saya demokan ya. Ini saya contohkan menggunakan Google ya. Dengan menggunakan Google. Pertama, saya buat namanya adalah langit biru. Maka Google menampilkan gambar atau tentang atau sesuatu hal di mana adalah gambarnya langit biru, langit yang berwarna
biru. Kemudian ada di bawah ada gambar, kemudian ada tentang artikel dan sebagainya atau berita dan sebagainya. Nah, ini contoh urutan kata. Kalau saya balik gimana? Dibalik maka akan berubah. Biru langit. Contohnya tadi kan langit biru, sekarang biru langit. Maka yang ditampilkan bukan langit lagi, tapi yang diutamakan adalah warna. Ya, diutamakan adalah warna. Dia mementingkan adalah warna eh, warna biru langit. Gitu. Bedanya di situ. Maka dibolak-balik pentingnya sebenarnya. Hal yang terpenting taruh di depan aja. Kemudian satu hal lagi, ini sudah dicontohkan sini ada gambarnya. Oh ya, sorry. Kemudian tanda kutip, teman-teman. Tanda kutip itu ada fungsinya adalah kita meminta search engine untuk menampilkan sesuai dan semirip kalimat yang ada, ke yang ada. Salah satu contoh IoT untuk apa namanya pertanian padi. Nah, ini kalau tidak dikasihkan gitu ya, dipancingkan aja, maka dia akan bisa mengambil pecah-pecah. Bisa diambil IoT-nya, kemudian diambil pertanian padinya. Gitu ya. Bisa tidak utuh gitu ya. Search engine menampilkan bisa jadi adalah tidak utuh. Nah, kalau pengen benar-benar kalimat ini utuh, maka kita harus kasih detail. Oh, ini penting semuanya. Seperti itu. Ini search engine. Nah, ini pentingnya, oh ternyata ini ya yang utuh ya, ternyata pertanyaan tentang IoT. IoT untuk pertanian. Kelihatan ya ini utuh. IoT untuk pertanian, IoT untuk pertanian, dia utuh. Sesuai urutannya. Oke. Selanjutnya adalah, di dalam sebuah search engine, kita bisa menampilkan gambarnya. Saya butuh beritanya, saya butuh videonya, atau bukunya. Ya, atau bukunya. Ini tampilannya, ini hanya gambarnya aja, nanti muncul semua. Kemudian hal penting lagi apa sih? Hal penting adalah ini ya, ada simbol plus dan minus. Simbol di plus dan minus adalah fungsinya untuk tambahan, ya, kata tambahan atau pengurangan. Kata tambahan atau pengurangan yang tidak dikehendaki. Salah satu contoh, saya petik ini ya, tidak saya petik. Kemudian saya kurangi. Saya tidak mau ada namanya saya kurangi tentang hmm, apa ya, tentang HP gitu ya, minus HP. Ini saya petik dulu ya. Oke. Kok HP? Smartphone ya. Enaknya kata apa ya kita kurangi. Salah satu contohnya kalau kita pengurangan, contoh ini aja. Yang enak ya. Resep kue coklat ya. Saya enggak coklat. Contoh seperti ini. Nah, ini akan resep-resep seperti ini. Kemudian saya pengen plus apanya? Plus pisang ya. Kue coklat. Kue gitu ya. Kue coklat pisang. Nah, di mana akan muncul pisang ini ya. Temponya ada pisang. Oke, kemudian saya tidak mau ada minus
Kita coba gulung ya. Saya nggak mau ada yang digulung. Minus gulung. Ya, seperti ini. Minus gulung. Maka dia tidak ada kue pisang coklat yang digulung. Atau kita minus lagi tentang contoh. Ini saya contoh ini, saya tulis kuda. Tulis kuda, saya tulis contoh saya memberikan gambar, maka dia muncullah kuda seperti ini. Loh, ternyata kuda ini saya butuhnya ternyata bukan kuda bermerek kuda hewan, tapi saya ini adalah mobil. Nah, mobilnya seperti ini. Nanti keluarnya mobil. Mungkin teman-teman nyari contoh cari suku cadang gitu ya. Kita contoh cari suku cadangnya. Kita beli contoh ini spoiler. Nah, contoh makan spoiler mobil. Kita press lagi, oh ya kita cari bukan minibus ya atau sedan aja, yang lain tidak usah muncul. Oke. Kita tambahkan plus gitu ya. Kalau kita minus, oh ya minus, saya minus, saya tidak mau ada Honda ya. Oke, seperti itu. Maka di sini gambarnya Honda tidak akan muncul ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Jadi di mana dia adalah minus adalah kata yang tidak digendaki, plus adalah kata yang disyaratkan harus ada. Ya. Kalau satu lengkap kalimat atau kata kalimat gitu kita kasih seperti ini. Kita bisa mencari. Kemudian ada lagi ini contohnya. Oke, kemudian mencari file dalam format tertentu menggunakan keyword. Salah satu contoh. Ini teman-teman mencari dokumen gitu ya, atau mencari file. Saya contoh saya pengen mencari gambar tentang apa enaknya ya. Kita gambar kita cari bendera. Bendera, saya pengen kalau kita enter gitu ya, gambarnya muncul gambar seperti ini. Nah, kita fokuskan saya pengen adalah ini ada format JPG, ada format PNG dan sebagainya. Kita bisa cari. Kita pakai namanya file type. File type 2 PNG ya. Oke, nanti akan muncul file type tentang PNG. Ya, tentang ini adalah PNG, ini PNG, kemudian kita contoh JPG ya silakan gitu ya. Kemudian oke, saya enggak mau itu, saya pengen tentang PDF ya. Boleh kita coba IoT ya, IoT pertanian. Pertanian. Kita file type ya. File type PDF contoh ya. Kita ambil semua file type. Ini nanti muncul ini PDF, kemudian nanti kita ini PDF ya. Ini PDF-nya kelihatan, ini PDF. Kalau diklik nanti ini PDF, muncul PDF-nya ya. Atau download PDF-nya. Caranya ini muncul. Jadi teman-teman bisa mencari artikel atau apa dengan hasil pencarian langsung khusus untuk PDF.
internetnya agak lambat. Ternyata ini ya, langsung download. Dan setelah kita sudah punya artikel, nanti sambil nunggu. Oke, sudah muncul. Nah, ini artikelnya. Lambat keluar. Oke, intinya seperti itu. Kita lanjutkan aja materinya. Kita sudah menggunakan file type gitu ya, jadi kita mencari tipe datanya apa aja. Bisa pakai PDF, bisa JPG, bisa PNG, bisa apapun ya. Atau PHP dan sebagainya ya. Kemudian kita biasanya cari e-book intinya ya. Maka kita biasanya menggunakan file type PDF. Kemudian pencarian e-book yang rata-rata teman-teman untuk mesin pencari lebih ada mesin pencari khusus yang lebih enak gitu ya. Lebih populer adalah menggunakan Mega, pdf.com, pdfgeni.com, pdfquid.com, freeebook.net, kemudian New Google. Nah, kalau kita benar-benar fokus cari tentang artikel berbentuk PDF, nah kita bisa menggunakan ini. Ya. Yang tadi kita pakai Google atau pakai Bing dan sebagainya, kita bisa menggunakan umum secara umum. Itu kalau ini cara kita mencari Nah, biasanya e-book itu kalau cari e-book itu besar-besar gitu ya. Besar-besar file size-nya. Nah, ini contoh e-book. Nah, makanya kalau kita file besar ada saran, ini sebagai saran aja. Kita bisa menggunakan download manager ya. Download manager apa bedanya Pak dengan kita mendownload biasa? Kalau file besar, download manager ini dia akan melakukan partisi atau satu file itu akan dipecah-pecah gitu ya, pecah-pecah 2, pecah 4, pecah 5 dan sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai dia, maka akan menggabungkan lagi. Tuh, kenapa seperti itu? Harapannya adalah dengan memecah file itu mengurangi resiko gagal download. Gitu. Karena semakin kecil file yang di download, maka semakin mengurangi korup gitu ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan download manager. Nah, download manager banyak ya, ada yang namanya pakai IDM yang lumayan populer, kemudian free download manager, kemudian Orbit, FlashGet dan sebagainya. Seperti apa sih ini? Contohnya adalah IDM. Ini auto ya, ketika klik download maka dia akan muncul seperti ini. Ya, muncul jerat, kemudian kalau kita oke, maka dia akan melakukan pendownloadan. Nah, seperti ini akan downloadnya. Nah, sorry nggak ditampilkan pecahnya ya. Kalau kita nanti bisa melihat dipecah berapa dan sebagainya. Nanti muncul digabungkan lagi. Mungkin itu pengantar saya tentang mesin pencari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.